Perkenalkan, nama saya Risnawati, Stambuk S1H1 18049, Universitas Halu Oleo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 poin penting. Yang pertama itu apa sih pendidikan, apa sih jurusan PAUD itu, dan bagaimana peran guru PAUD dalam pendidikan khususnya di Sultra, dan ketiga itu strategi pembelajaran di PAUD. Yang pertama itu apa sih jurusan PAUD itu? Jurusan PAUD itu adalah jurusan yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga pendidik bagi anak usia dini, dan sebuah jenjang pendidikan yang melahirkan tenaga kependidikan yang berprofesional di bidang kepautan dan berfokus pada usia 0 sampai 6 tahun. Yang kedua itu peran guru dalam pendidikan di Indonesia, khususnya di Sultra. Inilah peran guru PAUD dalam pendidikan anak usia dini. Ada beberapa pendekatan peran guru dalam pembelajaran, antara lain: 1. Guru berperan sebagai pengajar. Dalam hal ini guru harus mengajar sesuai dengan kurikulum tanpa melihat minat anak. Semua anak dianggap botol kosong yang harus diisi oleh berbagai informasi tanpa melihat perbedaan. Bahkan meski anak tidak berminat pun, guru harus tetap menyampaikan apa yang harus digariskan dalam kurikulum tersebut. Yang kedua itu guru berperan membelajarkan anak. Pada pendekatan, guru ini berpegang pada paduan kemampuan yang akan dicapai anak dengan cara memahami minat, perasaan, dan pengalaman anak. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan pengalaman, perasaan melalui berbagai interaksi kepada guru maupun teman sebaya. Yang ketiga itu peran sebagai evaluator. Evaluator atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang penting. Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Yang keempat itu sebagai komunikator. Mendidik anak usia dini membutuhkan perencanaan dan persiapan yang baik dari seseorang pendidik, baik persiapan program secara tertulis, persiapan alat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, peran sebagai administrator. Perannya sebagai administrator merupakan tindak lanjut dari perencanaan pembelajaran yang dilakukan dengan menyusun program tahunan, bulanan, mingguan, maupun harian, yang di dalamnya sudah mencangkup kegiatan yang akan dilakukan, strategi, serta alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan anak. Yang ketiga itu strategi pembelajaran di PAUD. Adapun strategi pembelajaran di PAUD, yang pertama itu strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang kedua itu pendekatan yang melandasi pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang ketiga itu anak merupakan individu yang sedang tumbuh dan berkembang. Anak juga merupakan makhluk yang aktif. Atas dasar fakta tersebut, maka dikembangkan strategi pembelajaran berdasarkan yang pertama pendekatan perkembangan, dan yang kedua pendekatan belajar aktif. Ada macam-macam media pembelajaran untuk anak usia dini. Yang pertama itu media audio. Media audio adalah sebuah media pembelajaran yang mengandung pesan-pesan dan dalam bentuk auditif atau pendengaran, serta hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio atau kaset. Yang kedua itu media visual. Media visual adalah media yang hanya menggunakan indera penglihatan. Bentuk media visual ini adalah
media grafis, dan media proyeksi. Media grafis adalah media visual yang mengomunikasikan antara fakta dan data yang berupa gagasan atau kata-kata verbal dengan gambar seperti poster, kartun, dan komik. Sedangkan media proyeksi adalah media proyek yang mempunyai unsur cahaya dan lensa atau cermin, misalnya OHP, slide, dan film. Yang ketiga itu media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara atau username gambar. Unsur gambar. Jenis media ini dibedakan menjadi dua, yaitu audiovisual diam dan audiovisual gerak. Audiovisual diam yaitu media yang menampilkan suara dengan gambar diam seperti film bingkai dan film rangkaian suara dan cetak suara. Sedangkan audiovisual gerak yaitu media yang dapat menampilkan suara dan gambar yang bergerak seperti film, suara, dan video cassette. Jenis-jenis atau macam-macam pendekatan belajar mengajar. Yang pertama itu pendekatan individual. Di dalam suatu kelas terdapat kelompok anak didik, mereka duduk di kursi masing-masing. Ada yang berjumlah 2 orang sampai 5 orang di depan mereka dan ada meja. Yang kedua itu pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok sesuatu waktu memang perlu dilakukan karena hakikatnya siswa adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain atau makhluk yang kecenderungan untuk hidup sesama. Yang ketiga itu pendekatan bervariasi. Dalam belajar setiap murid mempunyai motivasi yang berbeda. Ada yang mempunyai motivasi tinggi dan rendah. Ada yang semangat belajar, yang tidak semangat belajar, dan ada pula yang sering belajar dan ada yang hanya berbicara hal di luar pelajaran. Yang keempat itu pendekatan edukatif. Seorang guru mengajar muridnya bukan karena rasa dendam, gengsi, ingin ditakuti atau motif-motif lainnya. Mereka para guru mengajar dengan tujuan mendidik. Yang kelima itu pendekatan ekspositori dan atau model informasi. Hakikat mengajar merupakan pandangan ini adalah menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Siswa dipandang sebagai objek yang menerima apa yang diberikan guru. Siapa namamu? Iksan Tasmin. Iksan Tasmin. Berapa umurmu? 6 tahun. 6 tahun. Kamu TK di mana? TK Tandai Bale. TK Tandai Bale? Kenapa kamu TK Tandai Bale? Ya bagus, ada permainannya. Terus apa lagi? Ada perosotan, ada putar-putar, ada ayunan, ada buah-buah. Ada buah-buah. Ada ayunan. Terus kamu TK kelas berapa nih? Mama, 1B. Kelas 1B. Kamu suka sekolah di TK? Kenapa kamu suka kak? Ya bagus. Ya bagus. Apa yang kamu belajar di TK? Pelajaran apa? Huruf ABCD. Sekarang. Huruf ABCD. Apa lagi? Belajar apa? Belajar menulis. Apa lagi? Mewarnai. Apa lagi? Baca huruf ABCD. Kamu tahu baca huruf ABCD? Coba. A B C D F G H I J K L M S O P Q S T T U P W X Y Z. Kamu siapa guru yang kamu suka? Bu Guru Eka, Bu Guru Evi. Bu Guru Eka, Bu Guru Evi. Yang paling kamu suka ibu guru siapa? Eka dengan Bu Guru Evi. Ibu Guru Eka sama Ibu Guru. Eka. Kenapa kamu suka Ibu Guru Eka? Udah bawa adik. Udah bawa adik? Terus kalau dia bawa adik kok apa kan kayak itu adik-adik? Main-main lah. Mau main-main? Kalau Ibu Guru Evi? Bu Guru Evi udah pintar. Udah pintar? Udah pintar sama seperti Bu Guru Eka. Kalau kamu kok pintar? Tidak. Terus kalau kalau di TK kamu main-main apa? Dan perosotan, joro-joro, Apa lagi? putar-putar, ayunan.
Oke. Bicara. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe dengan tekan tombol loncengnya dan like itu kan gratis buat lo semua dan subscribe itu kan gratis. Kalau itu yang mau, dadah.